Pemirsa, konflik rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan makin jadi sorotan publik. Pusaran masalah di antara Hotma dan Desiree pun rupanya makin melebar bahkan berbuntut panjang untuk Hotman Paris selaku kuasa hukum Desiree. Ya, kemarin tim kuasa hukum Hotma pun resmi melaporkan Hotman ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Hari ini kami datang ke kantor DPP Peradi Pusat. Dalam hal ini memasukkan pengaduan ke Komisi Pengawas Advokat, ya, yang di belakang ini. Apa yang kami adukan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris terhadap klien kami Hotma Sitompul. Ini semua kami lakukan adalah sudah melalui hari-hari panjang. Seperti mungkin rekan-rekan tahu, tanggal 31 Maret kami sudah sampaikan waktu itu di belakang rumahnya klien kami, saudara Hotma, bahwa peringatan-peringatan kepada saudara Hotman Paris untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang memojokkan, yang menjelek-jelekkan, yang mengolok-olok, kemudian memprovokasi, mengekspos, ini menjadi konsumsi publik. Itu yang menjadi keberatan kita, ya kan? Ya, menurut kubu Hotma, dalam kasus yang sedang ditanganinya, Hotman sudah melanggar kode etik seorang advokat. Kan? Makanya ini adalah follow up daripada apa yang kami sampaikan pada waktu itu dengan Pak Muarakarta dan Pak Tommy, dan kami nggak main-main. Janji itu kami laksanakan bahwa hari ini kami masukin laporan. Kalau mengenai isinya sesuai sama kode etik, kami nggak boleh sampaikan terinci tentunya ya. Biar nanti Dewan Kehormatan yang menilai gitu ya kan, mana laporan-laporan kami yang nanti dianggap masuk atau masuk dalam kriteria pelanggaran kode etik yang dimaksud. Tim kuasa hukum Hotman sendiri tidak menjelaskan secara rinci jenis pelanggaran yang dilakukan Hotman. Yang jelas, laporan mereka terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Hotman sudah diterima Peradi dan akan diproses. Gini, kita itu kan katanya taat kode etik. Jangan nanti kami dianggap ya melaporkan seseorang, mengadukan seseorang melakukan pelanggaran kode etik, kaminya sendiri juga dianggap melakukan pelanggaran. Karena di dalam aturan kode etik, ya itu nggak boleh gitu mengekspos kesalahan rekan sejawat, ya kan, dengan rinci menyebutkan. Tetapi kalau memang sekarang kami datang, kami nggak ada urusan dengan itu sebenarnya. Kalian tahu, kemudian kalian mengcover untuk kami bicara karena memang hal ini sudah terangkat di permukaan, ya kami jelaskan. Tapi sekali lagi mohon maaf mengenai pasal-pasal detail mengenai pelanggaran yang kami adukan, biarlah itu menjadi penilaian daripada Dewan Kehormatan yang nanti akan diawasi oleh Komisi Pengawas dari Peradi. Saya pikir itu. Jika ditilik, permasalahan yang terjadi sebenarnya adalah masalah rumah tangga antara Hotma dan Desiree. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan kian melebar lantaran adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan kuasa hukum Desiree, yaitu Hotman. Lantas, apa tanggapan Hotman terkait dirinya yang dilaporkan kubu Hotma ke Peradi? Benarkah Hotman sudah melanggar kode etik advokat dalam kasus rumah tangga Desiree dengan Hotma? Bu Desi klien saya. Tenang Bu Desi. Hotman itu selalu single fighter membela klien. Saya pernah melawan 90 perusahaan yang diwakili oleh puluhan pengacara dari berbagai dunia. Don't worry. Sudah 36 tahun saya fight dalam bidang hukum. Kalau ya kamu yakin kau benar, go ahead, siapapun kita lawan. Di lain tempat, Fajar Umbara, suami dari aktris Yuyun Sukowati, dijadwalkan menjalani pemeriksaan polisi di Polres Tangerang Selatan terkait laporan Yuyun sebelumnya. Fajar diperiksa polisi pasca Yuyun mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya Yuyun, anak Yuyun berinisial H juga turut menjadi korban KDRT. Sebagai pelapor, Yuyun membawa barang bukti kuat saat melaporkan kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan Fajar. Diketahui H, anak dari Yuyun,
menerima KDRT yang diduga dilakukan ayah sambungnya tersebut saat berada di apartemennya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tak hanya dilaporkan polisi, Yuyun juga melaporkan Fajar ke Komnas Perempuan dan KPAI guna meminta perlindungan hukum. Yuyun berharap Fajar mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Lantas, apakah Fajar akan ditahan pihak kepolisian mengingat bukti kuat yang diberikan Yuyun terkait dugaan kasus kekerasan yang dilakukan sang suami? Udah sangat fix banget, saya nyesel. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nyesel banget nikah sama Fajar Umbara. Dan juga sangat menyesal sekali selama ini saya bodoh. Sampai saya sempat ninggalin ibu saya sama anak saya. Saya selalu maafin dia. Saya hidup dalam kekurangan sama dia, iya saya terima. Tapi ternyata begini, itu aja. Tolong penuhin Fajar Umbara janji kamu semuanya. Mengenai hutang-hutang kamu ke teman-teman saya yang sudah numpuk juga, jangan bebankan lagi kepada saya. Gimana pun juga tolong selesaikanlah yang baik itu. Dan tolong jangan nuduh saya untuk mencari sensasi atau apa. Enggak, demi Allah, demi Rasulullah. Saya cuma pengen dia jangan pengecut. Akuin semua apa yang sudah dia lakukan kepada saya, itu aja. Pemirsa, hingga saat ini penyanyi cantik Gisel Anastasia masih harus wajib menjalani wajib lapor terkait kasus video asusila yang menjerat namanya dengan Michael Yukinobu de Freitas. Gisel mengungkap dirinya sudah lebih dari 20 kali menjalani wajib lapor. Masih seperti biasa, tadi ke 20 berapa ya, banyak. Tahu dari tulisannya. Iya, seperti biasa aja masih kok. Kita kalau nggak ada instruksi tetap kesini kok, selalu gitu. Pokoknya Senin Kamis. Ya, meski tak kunjung mendapat kejelasan terkait kasusnya, Gisel tetap tak lelah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Masih seperti biasa aja karena emang udah kayak sama aku dimasukin aja gitu ke jadwalnya juga ya, Senin, Kamis. Di luar aktivitas yang lain, malah aktivitas yang lain yang menyesuaikan sama jadwal ini aja jadinya gitu. Udah biasa sih, terus juga masih area-area sini juga, jadi masih bisa di manage. Bersyukurlah masih bisa pulang balik gitu-gitu kan, cuman di atas tangan sebentar update. Bagi mantan istri Gading Martin ini, jauh lebih baik dirinya mengikuti wajib lapor daripada harus mendekam di penjara. Syukurlah masih bisa pulang, bisa dibandingin sama gimana-gimana kan. Jadi dikerjain aja, berusaha berpikir positif terus aja gitu. Sama halnya dengan Gisel, Nobu pun juga rajin datang memenuhi wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Meski kasus hukumnya belum juga disidangkan, Nobu mengaku tak lelah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Karena memang udah kewajiban, udah disediakan waktunya untuk kewajiban yang satu ini, nggak ada lelah sama sekali. Proses masih berjalan, kita tetap masih menunggu kabar instruksi selanjutnya. Dan ya untuk sekarang ini masih wajib lapor aja. Lantas, apakah rutinitas wajib lapor yang masih harus dijalani Nobu hingga saat ini mengganggu persiapan pernikahan yang rencananya akan digelar Nobu di tahun ini? Enggak sih, kalau untuk sekarang nggak mengganggu kegiatan saya juga, karena saya memang kayak yang tadi saya bilang, udah saya jadwalkan juga untuk kegiatan wajib lapor ini, jadi sama sekali nggak mengganggu kegiatan yang lain. Kalau untuk prepare nikah, pacar aku kan ada di sana ya, makanya dia yang mempersiapkan semuanya, jadi kita tinggal komunikasi dari jauh aja. Doain secepatnya, tapi aku berharap 2021 ini. Aku sangat berharap sekali kasus ini cepat selesai dengan baik dan semua rencana aku bisa berjalan dengan baik.